Masih on the way ya. Apa kira-kira hal esensial apa kira-kira? Karena banyak hal yang saya pelajari di Islam itu merugikan perempuan semua rata-rata. Misal, Hmm, Contohnya aja kayak si suami bisa menikah selama 4 kali, ba- berpoligami. bahkan boleh mencari istri-istri kalau dengan duit mereka boleh. Ya, terus kemarin kebetulan Nade kan juga bercerai sama suami Bang Edis. Jadi ada sekilas lewat di beranda Ade kan, kalau laki-laki yang sudah menikah perempuan di Islam boleh dipakai lagi asal jerihnya itu dibayar. Waduh, 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 waduh. Sungguh ngeri-ngeri sedap. Oke, lalu apa-apa lagi? Ya kebanyakan itu masa di Al-Quran atau di hadis dijelaskan bagaimana kita berhubungan intim. Ada juga itu ya, ya, ya di hadis ya. Jadi saya tahulah Anda begitu emosional, tapi begini Kak Ade, percayalah bahwa yang seperti Anda ini banyak. Kalau kemarin nonton di channel-channel saya, dan saya rasa di antara 14.600 ini banyak juga yang senasib dengan Anda. Begitu, bagaimana wanita diperlakukan tidak adil seperti itu. Bagaimana wanita itu dianggap otaknya itu separuh, akalnya itu separuh. Bagaimana wanita itu dikelompokkan bersama dengan anjing dan juga keledai, membatalkan sholat. Bagaimana perempuan itu kalau disentuh jadi batal sholatnya, seolah-olah perempuan itu seperti najis, seperti kotoran. Begitu. Kenapa perempuan kalau tersentuh kok langsung batal? Kalau laki-laki enggak, kenapa? Begitu. Belum lagi sekarang kan mereka bilang mereka yang ahli agama, seorang ustadz, seorang buya, kebanyakan di pesantren-pesantren malah mereka itu pelaku pencabulan. Itu jumlahnya sangat banyak. Saya masih ingat Kak Ade, zaman saya masih kecil dulu, masih belum tahu apa-apa. Ya saya juga nggak ngerti itu apa gitu. Ada di kampung halaman saya itu Pak Haji, pemilik pondok. Ya, pemilik pondok di penjara gara-gara kasus seperti itu. Saya masih kecil itu, saya belum ngerti. Karena yang ngomong tuh kakak-kakak kelas saya itu. Bapaknya si Anu penjara katanya. Gara-gara apa? Gara-gara mencabuli santri-santri. Saya nggak ngerti apa itu mencabuli itu apa, namanya masih anak-anak kan. Setelah saya dewasa saya tahu, oh begitu ceritanya. Itu zaman dulu sampai detik ini. Ya, pondok pesantren, santri di ini kan, aduh banyak sekali. Tapi mau gimana? Saya pernah mendengar satu video ya di berita nasional. Ada seseorang yang dia menikahi anak di bawah umur, lalu dipenjara, ditangkap polisi. Tapi dia bilang, saya terinspirasi oleh Rasulullah katanya. Ya memang seperti itulah ya. Artinya ini adalah sebuah fakta. Dan di dalam agama Islam juga nabinya ya, Muhammad rasulnya itu bahkan ada ayat Quran yang mengatakan dia boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Boleh dia menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Seperti itu. Dan dikatakan juga perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada. Tapi sayang memang kebanyakan umat muslim kan tidak membaca itu. Karena mereka sudah didoktrin untuk membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya,
Jadi pernah saya buktikan Bang Edis, bahasa Arab itu saya coba terjemahkan ke bahasa lain, lalu saya coba terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Memang artinya tuh jauh sekali. Dari yang diterjemahkan ya. Ya, betul, dari yang diterjemahkan. Iya. Betul. Karena memang terjemahan itu kadang-kadang memelintir begitu. Dan dia di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Isa itu ada Iya. tentang Isa, Betul. tapi di dalam Injil tidak ada tentang Muhammad. Betul, tidak ada. Makanya saya pernah punya tema orang Islam itu sudah diprank sama Muhammad. Dikatakan bahwasanya Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, padahal tidak ada. Giliran tidak ada, kitabnya yang disalah-salahin. Itu kan ibarat saya begini. Saya mengklaim itu tanah itu tanah saya itu. Nama saya tertulis di sertifikat itu. Giliran dibawain sertifikatnya nggak ada, terus berarti palsu, sertifikat palsu. Gimana kalau gitu, tunjukin yang asli. Pokoknya palsu. Loh, orang yang mengklaim itu adalah orang yang bertugas untuk membuktikan klaimnya. Itu di dalam pengadilan, di dalam hukum sehari-hari memang seperti itu. Ketika kita membuat sebuah klaim, maka beban pembuktian itu ada pada kita. Kok malah pada orang yang dituduh? Contoh misalnya, saya bilang begini, Ade Susanti, namamu sebenarnya Tono. Masa yang suruh membuktikan namamu Tono suruh Ade sendiri? Masa Ade sendiri yang suruh membuktikan? Harusnya saya kan? Saya yang membuat klaim. Iya. Betul. Saya yang membuat klaim yang harus membuktikan bahwa nama Ade Susanti itu Tono. Nah, begitu juga orang Islam ketika mereka membuat klaim bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil dan Taurat, mereka harus membuktikan itu. Tapi mereka sampai sekarang belum ketemu di mana Muhammad dalam Taurat dan Injil. Terus cuman Bang Edis, saya kan berasal dari keluarga Minang. Minang. Kira-kira Untuk coba saya- ngomong bahasa Minang sedikit saja. Coba ngomong sama saya pakai bahasa Minang coba. Saya mengerti Bang Edis kalau ada yang mengecek bahasa Minang. Mengerti sedikit. Sakete. Coba. Cuman sekarang ini Bang Edis, kalau misalkan Ade memang memutuskan untuk terang-terangan pindah, pasti Ade akan diusir dari keluarga Bang Edis. Iya, inilah yang kemarin Kak Yuli itu bilang, memang kita serba salah ya teman-teman ya. Kalau ada Muslim di sini mengaku takut, tapi kalau nggak mengaku nanti kita tidak bisa berekspresi begitu. Makanya tapi begini Kak Ade, di dunia media sosial ini dunia yang rada-rada sedikit gimana gitu ya, kejam-kejam gimana. Seperti kita ngobrol ini, itu sudah banyak nanti yang mengupload, ya kan, menjadikan kita ini sebagai bahan konten mereka dan mereka mendapatkan iklan begitu. Makanya sebenarnya ya mau gimana lagi, kalau udah siap berbicara ya tetap berani. Artinya begini Kak Ade, saya percaya bahwa kalau Kak Ade nanti tinggal di tempat yang baru atau misalnya dapat suami orang Kristen begitu, saya percaya bahwa tidak mungkin orang teman-teman ya lingkungan baru apalagi di gereja itu mencampakkan Kak Ade. Saya percaya di komunitas baru pasti banyak yang support, secara ya bisa juga finansial, bisa juga mensupport secara spiritual begitu, temenin, bisa cari kerjaan baru dan lain sebagainya. Percayalah pasti.
pasti ada. Makanya gabung dengan komunitas-komunitas Kristen di gereja kah, cari teman-teman baru. Tapi begitu juga, cari gereja juga gereja yang sehat. Karena banyak juga gereja yang ada juga, tapi tidak semua. Cari gereja-gereja yang benar-benar biblikal. Oh, baik, pergi adek ke gereja kan Bang Edis hari Minggu pagi. Padahal kan kita nyanyi lagu pujian-pujian, meskipun lagu pujiannya tuh tentang sukacita, tapi tetap ada nangis Bang Edis. Saya mengerti itu. Banyak kok, banyak yang mengalami yang seperti Kak Ade Susanti, banyak. Tidak sendiri, tenang saja. Makanya gabung-gabung tuh ada satu forum tuh, forum khusus perempuan. Mereka bercerita tuh, saling share tentang bagaimana perjalanan mereka, saling menguatkan. Makanya dibentuklah satu komunitas. Ada Bang Edis, Ade sering masuk ke room-room tentang Kristen ini, sering belajar, sering banyak tanya juga Ade sama yang lain. Beberapa kali Ade ikut itu masuk ke room Bang Edis kan susah untuk naiknya. Karena yang bikin susah naik ini juga kadang-kadang ya banyak Kristen-Kristen yang ngeyel. Udah dibilang jangan naik, kasih kesempatan, tapi mereka suka numpuk di pintu. Kalau udah ngantri 99 itu susah memang, masuk setengah mati. Bisa ngantri 3 jam itu pun belum dapat. Gitu. Jadi awal-awal dulu waktu Ade masuk bergabung ke roomnya Bang Edis tuh, Ade mikir kok selalu perbandingannya Kristen Islam. Padahal kita ini punya 5 agama yang dipercayai di Indonesia kan. Tapi kenapa Islam Kristen selalu itu perbandingannya. Jadi barulah tadi pas Kak Rostianti masuk tadi baru ada tahu ya, karena mungkin selama ini Islam selalu mengkait-kaitkan dirinya dengan Kristen. Kalau agama lain kan nggak pernah. YouTube macet. Sebentar, saya ini dulu ya. Saya cek dulu. Karena memang frozen tadi, hanya ada suara. Iyalah, lalu langkah ke depannya ini bagaimana ini Kak Ade? Yang pasti untuk sekarang Ade itu aja dulu Bang Edis, mantapkan iman Ade dulu. Baik, ya dulu. Mungkin Bang Edis lah. Ini tanggung jawab gereja-gereja ya. Jadi gereja-gereja itu kalau ada orang baru, apalagi dari seberang, dari Muslim ke Kristen, ini tanggung jawab gembala-gembala gereja ini. Kalau saya kan hanya mendebat saja. Saya mendebat artinya adu argumen gitu. Nah kalau sudah selesai, nah ini tugas-tugas dari gembala-gembala gereja. Oke, begitu ya Ade Susanti. Terima kasih atas berbagi pengalamannya. Saya ucapkan selamat siang. Kita kasih kesempatan yang lain. Oke? Iya, teman-teman sekalian ya. Jadi yang seperti dia itu bukan 1-2 orang. Saya kasih tahu begini. Kan kemarin itu ada Kak Yuli ngomong, Bang, kalau ada orang yang mantan Muslim ke Kristen, kalau bisa suruh pakai kacamata dan masker. Ya gimana ya? Memang sebenarnya ya juga pasti bakalan dipersekusi. Pasti saya percaya tuh yang inbox dia pasti banyak. Pasti banyak yang inbox dia. Karena memang seperti itu teman-teman. Kalau ada orang Islam masuk Kristen, itu pasti yang banyak menerima ancaman. Apalagi kalau udah masuk ke media sosial begini, para pemburu konten, waduh, jangan ditanya.
Udah besok itu muncul di beranda. Ya, selamat siang Ibu Intan. Halo? Macet. Oke, macet, saya turunkan ya. Pastikan teman-teman kalau mau naik sinyal teman-teman itu penuh ya, penuh. Kalau tidak penuh itu bakal susah naiknya. Oke, kita kasih naik ada Boru Siburian. Ya, Boru Siburian, silahkan nyalakan kamera. Aku Tuhan Yesus. Ini pasti salah. Baik, saya turunkan ya. Teman-teman cek kembali ya, teman-teman ya, cek apakah kalian itu sedang mengajukan permintaan naik atau tidak, supaya nanti kalau saya naikkan Anda nggak cengkes-cengkesan ya. Lagi pula begini, ada orang yang benar-benar mau naik, benar-benar mau menyampaikan sesuatu, itu jadi ketutup gara-gara banyak yang orang-orang bertingkah nggak jelas gitu loh. Kasihan mereka itu loh, mereka itu naik, nunggu kadang-kadang seharian nggak naik-naik. Berapa banyak orang yang inbox saya begitu, bang, saya ini muslim bang, saya mau cerita begini panjang lebar. Tapi ya gara-gara banyak yang ini jadi nggak naik-naik. Ya, tolong ya kerjasamanya teman-teman. Kalau kalian naik nggak ada tujuan, nggak usah lah naik. Ya, kasih kesempatan sama mereka yang benar-benar mau naik ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Ferdi. Kak Ferdi, Kakak Ferdi, Muay Thai. Ya, Ferdi. Halo Ferdi. Cek 1 2 3 Ferdi, apakah Anda mendengar? Nah, kan seperti ini. Kita turunkan ya. Kita kasih naik lagi ada Nia. Ya, selamat pagi menjelang siang Nia. Selamat siang nih Bang, selamat siang. Ya Nia, silakan nyalakan kamera. Nah, lagi ternyata tuh. Halo Nia. Ternyata teman-teman kita sudah ngomong itu kadang-kadang dia budek, nggak dengar. Oke lah, kalau begini caranya kita iklan saja. Masih on the way ya. Apa kira-kira hal esensial apa kira-kira? Karena banyak hal yang saya pelajari di Islam itu merugikan perempuan semua rata-rata. Misal, contohnya aja kayak si suami bisa menikah selama 4 kali, berpoligami. bahkan boleh mencari istri-istri kalau dengan duit mereka boleh. Terus kemarin kebetulan Nade kan juga bercerai sama suami Bang Edis. Jadi ada sekilas lewat di beranda Ade kan, kalau laki-laki yang perempuan di Islam
boleh dipakai lagi asal jerihnya itu dibayar. Waduh, 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 waduh. Sungguh ngeri-ngeri sedap. Oke, lalu apa-apa lagi? Ya kebanyakan itu masa di Al-Quran atau di hadis dijelaskan bagaimana kita berhubungan intim. Ada juga itu ya di hadis ya. Jadi saya tahulah Anda begitu emosional, tapi begini Kak Ade, percayalah bahwa yang seperti Anda ini banyak. Kalau kemarin nonton di channel-channel saya, dan saya rasa di antara 14.600 ini banyak juga yang senasib dengan Anda. Begitu, bagaimana wanita diperlakukan tidak adil seperti itu. Bagaimana wanita itu dianggap otaknya itu separuh, akalnya itu separuh. Bagaimana wanita itu dikelompokkan bersama dengan anjing dan juga keledai, membatalkan sholat. Bagaimana perempuan itu kalau disentuh jadi batal sholatnya, seolah-olah perempuan itu seperti najis, seperti kotoran. Begitu. Kenapa perempuan kalau tersentuh kok langsung batal? Kalau laki-laki enggak, kenapa? Begitu. Belum lagi sekarang kan mereka bilang mereka yang ahli agama, seorang ustadz, seorang buya, kebanyakan di pesantren-pesantren malah mereka itu pelaku pencabulan. Itu jumlahnya sangat banyak. Saya masih ingat Kak Ade, zaman saya masih kecil dulu, masih belum tahu apa-apa. Ya saya juga nggak ngerti itu apa gitu. Ada di kampung halaman saya itu Pak Haji, pemilik pondok. Ya, pemilik pondok di penjara gara-gara kasus seperti itu. Saya masih kecil itu, saya belum ngerti. Karena yang ngomong tuh kakak-kakak kelas saya itu, bapaknya si Anu di penjara katanya. Gara-gara apa? Gara-gara mencabuli santri-santri. Saya nggak ngerti apa itu mencabuli itu apa, namanya masih anak-anak kan. Setelah saya dewasa, saya tahu, oh begitu ceritanya. Itu zaman dulu sampai detik ini. Ya, pondok pesantren, santri di ini kan, aduh banyak sekali. Tapi mau gimana? Saya pernah mendengar satu video ya di berita nasional. Ada seseorang yang dia menikahi anak di bawah umur, lalu dipenjara, ditangkap polisi. Tapi dia bilang, saya terinspirasi oleh Rasulullah katanya. Ya memang seperti itulah ya. Artinya ini adalah sebuah fakta. Dan di dalam agama Islam juga nabinya ya, Muhammad Rasulnya itu bahkan ada ayat Quran yang mengatakan dia boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Boleh dia menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Seperti itu. Dan dikatakan juga perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada Muhammad boleh. Tapi sayang memang kebanyakan umat muslim kan tidak membaca itu. Karena mereka sudah didoktrin untuk membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, jadi pernah saya buktikan Bang Edis, bahasa Arab itu saya coba terjemahkan ke bahasa lain. Lalu saya coba terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Memang artinya tuh jauh sekali dari yang diterjemahkan ya. Ya betul, dari yang diterjemahkan. Iya. Betul. Karena memang terjemahan itu kadang-kadang memelintir begitu. Dan dia di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Isa itu ada. Ya. Tentang Isa. Betul. Tapi di dalam Injil tidak ada tentang Muhammad. Betul, tidak ada. Makanya saya pernah punya tema orang Islam itu sudah diprank sama Muhammad.
Dikatakan bahwasanya Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, padahal tidak ada. Giliran tidak ada, kitabnya yang disalah-salahin. Itu kan ibarat saya begini, saya mengklaim itu tanah saya itu. Nama saya tertulis di sertifikat itu. Giliran dibawain sertifikatnya nggak ada, terus berarti palsu, sertifikat palsu. Gimana kalau gitu, tunjukin yang asli. Pokoknya palsu. Loh, orang yang mengklaim itu adalah orang yang bertugas untuk membuktikan klaimnya. Itu di dalam pengadilan, di dalam hukum sehari-hari memang seperti itu. Ketika kita membuat sebuah klaim, maka beban pembuktian itu ada pada kita. Kok malah pada orang yang dituduh? Contoh misalnya, saya bilang begini, Ade Susanti, namamu sebenarnya Tono. Masa yang suruh membuktikan namamu Tono suruh Ade sendiri? Masa Ade sendiri yang suruh membuktikan? Harusnya saya kan? Saya yang membuat klaim. Iya. Betul. Saya yang membuat klaim yang harus membuktikan bahwa nama Ade Susanti itu Tono. Nah, begitu juga orang Islam ketika mereka membuat klaim bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil dan Taurat, mereka harus membuktikan itu. Tapi mereka sampai sekarang belum ketemu di mana Muhammad dalam Taurat dan Injil. Terus cuman Bang Edis, saya kan berasal dari keluarga Minang. Minang. Kira-kira Untuk coba saya- ngomong bahasa Minang sedikit saja. Coba ngomong sama saya pakai bahasa Minang coba. Saya mengerti Bang Edis kalau ada yang mengecek bahasa Minang. Mengerti sedikit. Sakete. Coba. Cuman sekarang ini Bang Edis, kalau misalkan Ade memang memutuskan untuk terang-terangan pindah, pasti Ade akan diusir dari keluarga Bang Edis. Ya, inilah yang kemarin Kak Yuli itu bilang, memang kita serba salah ya teman-teman ya. Kalau ada Muslim di sini mengaku takut, tapi kalau nggak mengaku nanti kita tidak bisa berekspresi begitu. Makanya tapi begini Kak Ade, di dunia media sosial ini dunia yang rada-rada sedikit gimana gitu ya, kejam-kejam gimana. Seperti kita ngobrol ini, itu sudah banyak nanti yang mengupload, ya kan, menjadikan kita ini sebagai bahan konten mereka dan mereka mendapatkan iklan begitu. Makanya sebenarnya ya mau gimana lagi, kalau udah siap berbicara ya tetap berani. Artinya begini Kak Ade, saya percaya bahwa kalau Kak Ade nanti tinggal di tempat yang baru atau misalnya dapat suami orang Kristen begitu, saya percaya bahwa tidak mungkin orang teman-teman ya lingkungan baru apalagi di gereja itu mencampakkan Kak Ade. Saya percaya di komunitas baru pasti banyak yang support, secara ya bisa juga finansial, bisa juga mensupport secara spiritual begitu, temenin, bisa cari kerjaan baru dan lain sebagainya. Percayalah pasti ada. Makanya gabung dengan komunitas-komunitas Kristen di gereja kah, cari teman-teman baru. Tapi begitu juga cari gereja yang sehat. Karena banyak juga gereja yang ada juga, tapi tidak semua. Cari gereja-gereja yang benar-benar biblikal. Pergi Ade ke gereja kan Bang Edis hari Minggu pagi. Padahal kan kita nyanyi lagu pujian-pujian, meskipun lagu pujiannya tuh tentang sukacita, tapi tetap ada nangis Bang Edis. Saya mengerti itu.
Banyak kok, banyak yang mengalami yang seperti Kak Ade Susanti, banyak. Tidak sendiri, tenang saja. Makanya gabung-gabung tuh ada satu forum tuh, forum khusus perempuan